Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengurapi lidah bibir kami. Engkau taruhkan dalam Kau taruhkan kuasa dalam mulut kami sehingga apa yang kami ucapkan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, baik yang ikut di Zoom maupun yang ikut di YouTube Live. Juga untuk yang masih baru join, mungkin ada yang baru join, salam kenal semuanya. Juga untuk semua saudara yang selalu setia, saudara adalah keluarga di tempat ini. Karena sudah selalu join, saudara adalah keluarga besar Renew Your Mind. Selamat datang juga. Dan hari ini kita akan melanjutkan pengajaran minggu yang lalu tentang, bentar ya, buka. Antara urapan dan dosa. Kemarin judulnya urapan dan dosa gitu aja ya, bagian yang kedua. Urapan dan dosa bagian yang kedua. Sebentar. Ya. Minggu yang lalu kan kita belajar ini tuh karena ada banyak pertanyaan kan. Awalnya itu karena banyak pertanyaan tentang kok banyak ada orang-orang ya kan atau hamba Tuhan, ada orang-orang lain yang diurapi Tuhan atau mereka sudah jatuh di dalam dosa atau mereka tenggelam atau mereka mereka itu apa namanya tinggal di dalam dosa, jatuh dalam dosa dan tinggal di dalam dosa itu beda ya. Kalau tinggal di dalam dosa itu berarti memang dia doyan dosa di situ, memang dia yang tidak mau lepas, tidak mau keluar dari sana gitu. Tapi kalau jatuh dalam dosa, semua orang selama di bumi masih bisa jatuh dalam dosa, mau hamba Tuhan, mau siapa saja, semua orang percaya itu masih bisa jatuh dalam dosa selama kita masih tinggal di dalam daging, kita tinggal di dalam dunia ini. Kita masih timbul keinginan, kadang-kadang kita masih bisa tersinggung, kita bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi orang yang tidak tinggal dalam dosa, dia bisa jatuh, tapi dia cepat bangkit lagi. Dia cepat minta ampun, dia cepat pemberesan, dia tahu bahwa dia harus berubah. Dia tahu bahwa dia telah berdosa, dia tahu dia telah bersalah, dia tahu bahwa, oh saya sekarang kurang dewasa, dan sebagainya. Tapi kalau orang tinggal di dalam dosa, dia jatuh, dia suka, dia ngeledak, dia itu benar-benar memang tidak mau keluar dari sana. Karena dosa itu manis, ya kan? Alkitab berkata roti curian itu manis, dosa itu seringkali manis. Misalnya orang-orang yang jatuh di dalam narkoba, kadang-kadang bukan mereka tidak bisa keluar, tapi merekanya yang sudah ngerasain enaknya ya, ngefly ya. Saya tidak tahu ya, saya tidak pernah mencicipi. Makanya saya tidak berani mencicipi karena saya tidak mau terikat di dalamnya. Makanya, tapi mereka bercerita kalau sudah ngefly enak sekali. Kadang-kadang mereka setelah sembuh, kadang-kadang waktu depresi mereka kepengen mencoba lagi. Kenapa? Karena mereka sudah tahu rasanya itu enak. Nah, makanya kadang-kadang ada orang-orang itu yang sudah terikat sesuatu, mereka memang tenggelam atau mereka tinggal di dalam dosa, mereka itu eh, tidak mau keluar dari sana gitu loh, karena mereka sudah menikmatinya. Tapi, nah itu sebabnya saya orangnya kalau itu memang mengikat, seringkali saya lebih baik tidak coba-coba. Salah satunya drakor ya. Dulu di Amerika itu saya itu sering dengar orang-orang itu drakor, drakor. Saya itu nggak nyambung saudara antara orang semuanya ngomong drakor, drakor gitu kan. Karena saya tidak pernah nonton TV, saya tidak punya TV. Ya bukan nggak bisa beli, tapi kita memang nggak sempat untuk nonton TV dan memang nggak tertarik. Jadi memang kita nggak punya TV. Pernah dikasih orang ya kan, kasih hadiah televisi itu pun akhirnya dibawa orang lain. Eh, itu banyak yang berkata, oh drakor, drakor. Saya itu sampai bertahun-tahun nggak tahu drakor. Mau tanya gengsi, ya itu ada gengsinya. Mas, Teh, kok saya nggak nyambung ya apa drakor? Akhirnya saya tanya suami. Saya pikir suami saya nggak bakal tahu atau saya pikir itu bahasa apa gitu loh drakor. Apa itu bahasa Inggris atau apa? Saya tanya, yang kamu tahu nggak drakor itu apa ya? Drakor itu drama Korea. Ya ampun, saya baru tahu gitu loh. Makanya kok ada suami-suami itu yang bilang, wah, kalau istriku sudah kena drakor, udah nangis-nangis. Kalau dibilangin malah marah-marah. Maksudnya, ngapain kamu nangis-nangis? Dia malah ngomong, udah lah, kamu itu nggak peka. Nangis-nangis. Nah, terikat ya, terikat, apa ya, apa ya, karena sudah seneng gitu kan. Makanya saya nggak berani, karena kalau nanti udah seneng akan
akan lihat terus berseri-seri, apalagi kalau sudah dibilang berseri-seri itu sudah saya males. Karena udah males lah kalau terlalu panjang. Kalau film cuma 2 jam, 1,5 jam gitu masih boleh lah berseri enggak. Nah, kayak gitu. Contohnya begitu ya. Jadi dosa itu ada orang yang jatuh bangun di dalam dosa, maksudnya bukan jatuh bangun ya. Kalau jatuh bangun berarti keseringan. Tapi kita bisa jatuh di dalam dosa. Tapi orang yang dewasa, orang yang mengasihi Tuhan dan dia mencintai dirinya, orang yang mencintai dirinya, dia tidak akan membiarkan dirinya tenggelam di dalam dosa karena orang itu mengasihi dirinya, makanya dia mau hidup benar karena tidak mau mencelakakan dirinya sendiri. Tapi orang yang tidak dewasa, mereka akan tinggal di dalam dosa. Nah, pertanyaannya, kok bisa ada orang-orang itu sudah tenggelam di dalam dosa, misalnya hidup di dalam perselingkuhan. Ada dulu sampai ada yang bertanya, mereka hidup di dalam perselingkuhan sampai sudah punya anak dari selingkuhannya. Tapi kok bisa ya mereka itu diurapi gitu kan? Atau khotbahnya masih bagus dan sebagainya. Nah, kita kemarin kan sudah belajar ya, kalau orang itu sudah banyak berdoa dan sebagainya, itu kayak orang itu sudah diisi karena apa yang ditabur dia akan tuai, apa yang dia bayar, harga yang sudah dibayar ya dia mendapatkan apa yang dia sudah bayar. Nah, analoginya itu adalah kita itu kalau peralatan listrik ya, kayak misalnya komputer atau HP ya kan. Kalau saudara itu di charger ya, saudara tancepin di listrik. Kemudian baterainya penuh, saudara waktu lepas baterainya atau saudara lepas chargernya, kira-kira masih bisa nyala nggak? Bisa nyala kan? Baterainya itu masih ada kan? Masih nyala kan? Nah, karena di dalam diri kita kan Tuhan itu sudah ngisi di dalam kehidupan kita. Jadi waktu terjadi putus connection, sebenarnya kita sudah terputus dari Allah, tapi urapan itu masih ada, kayak itu tadi. Kan makanya kemarin saya analogikan sebuah urapan itu seperti sebuah daya listrik ya kan yang diberikan kepada Tuhan untuk setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang 5 watt, ada yang 10 watt, itu tergantung dari pelayanannya, tergantung dari tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada dia. Semakin besar tanggung jawab yang diberikan dan dia mengerjakannya, maka urapan yang diberikan kepada dia kapasitasnya lebih besar. Tapi ada lagi, karena pengurapan itu bukan Tuhan berikan dengan cuma-cuma, tetapi karena dia membayar harganya. Dia banyak berdoa dan sebagainya, sehingga itu sebagai pengurapan itu dia dapatkan karena sungguh punya hubungan dengan Tuhan. Ya sama sih Tuhan berikan, tapi bukan cuma-cuma karena dia sudah membayar harganya kan. Nah, pada waktu dia sudah mendapatkan banyak pengurapan, terus dia tidak connect dengan listriknya, kalau saya tadi gambarkan HP, pada waktu dicabut sudah tidak ada connect, tetapi baterai dia sudah menyimpan sangat banyak, mungkin dia punya power bank juga ya kan, dia jadi semuanya itu sudah penuh di dalam dia, makanya tapi tunggu waktunya, maka dia akan kehilangan urapannya. Kecuali sebelum urapan itu habis, dia sudah bertobat dan bertobat, minta ampun kepada Tuhan sehingga dia punya koneksi lagi dengan Tuhan. Berbeda dengan Simpson. Kalau Simpson itu dia sebenarnya sudah nggak connect dengan Tuhan itu sudah lama. Sejak dia itu kemudian main-main dengan dosa, bermain-main ya kan dengan urapannya. Itu sebenarnya dia sudah nggak ada connect dengan Tuhan. eh, apa dilihat dari mana buktinya apa karena dia nggak mau dengar-dengaran lagi dengan apa yang dikatakan orang tuanya, dia sudah tidak ada connect dengan Tuhan, dia berjalan sendiri, dia sudah putus. Cuma kenapa kok nggak hilang-hilang urapannya, karena urapannya ada di dalam perjanjian di rambutnya. Kalau rambutnya nggak dipotong ya urapan tetap ada, begitu rambutnya dipotong langsung urapannya nggak ada, sekalipun koneksinya dengan Tuhan sudah lama tidak ada, tapi urapannya masih ada karena ada sebuah perjanjian Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita, eh, tanda orang itu hidup di dalam Roh Kudus tinggal di dalam dia itu apa sih? Roh Kudus tinggal di dalam dia, urapan nanti ya, tentang Roh Kudus tinggal di dalam dia. Karena di dunia ini banyak agama, tapi kekristenan itu beda. Karena kita tidak sedang belajar agama. Kekristenan bukan agama, tetapi kekristenan adalah kembalinya kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menawarkan agama. Kita ini ciptaannya. Dia hanya datang ke dunia ini untuk membawa kita kembali kepadanya. Itu aja. Bukan membawa agama dan hanya di dalam kekristenan.
Kalau saya ngomong Kristen itu termasuk Katolik ya. Kristen itu kan pengikut Kristus. Orang Katolik mengikut Yesus, ya dia adalah Kristen. Jadi jangan karena kapan hari ada yang tanya, loh terus yang Katolik gimana? Loh selama saudara menyembah Yesus, saudara Kristen. Karena namanya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus. Ngerti ya? Anak-anak Yesus. Orang Katolik percaya Yesus. Ya kamu adalah pengikut Kristus. Kamu adalah Kristen. Nah, hanya orang Kristen yang diajar bagaimana ada roh Allah tinggal. Makanya kita kapan hari kan belajar. Wah gambarnya nggak ada. Inilah hebatnya Tuhan kita ya. Bapak pertamanya kan Bapak itu satu ya. Satu acid, akid atau mono satu begini. Tapi karena kasihnya kepada kita, Bapak ini melepaskan rohnya. Rohnya keluar dari dirinya untuk tinggal kepada saudara. Supaya saudara itu tahu hatinya Bapak. Supaya saudara itu yang di bumi tidak bisa melihat Bapak, mampu melihat Bapak di iman saudara. Membuat kuasanya yang di dalam Bapak itu tinggal di dalam. Lalu firmannya, idenya Bapak, firman itu kan ide, pikiran, hatinya Bapak itu keluar yaitu firman. Firman itu adalah Yesus. Dan firman itu adalah Allah karena dia keluar dari Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Nah, akhirnya Bapa kita, Allah kita menjadi Tritunggal atau Echad atau Ehad atau tiga di dalam satu. Firmannya keluar dari dirinya. Itu tinggal kepada saudara, nggak cuma tinggal, dia hidup di antara manusia. Tinggal kepada Israel. Kenapa bangsa Israel lah menyembah dia? Sehingga kita yang tidak pernah lihat Bapak, itu lihat Bapak di dalam Yesus. Maka Yesus berkata, kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapak. Kita itu nggak bisa, nggak ada abstrak di dalam Tuhan. Tuhan berkata dia mengasihi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabatnya menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Ternyata lewat Yesus, firman Allah, hatinya Allah itu semuanya nyata lewat Yesus. Kita bisa lihat. Semuanya bisa lihat sampai sekarang. Makanya kita tahu penundukan diri itu gimana sih, ketaatan itu gimana sih, kasih itu gimana sih, semua terlihat. Agama lain cuma berkata Tuhan mereka mengasihi, Tuhan mereka itu baik, tapi mereka tidak pernah bisa membuktikan Allahnya tidak pernah datang ke dunia. Mereka tidak bisa melihat Allah mereka, tapi Allah kita sudah datang ke dunia, yaitu Yesus ya, bukan Allah Bapa. Allah Bapa tetap di surga. Tapi karena Bapak itu pengen selalu dekat dengan kita, rohnya Tuhan, Bapak mengambil rohnya sendiri untuk tinggal kepada saudara. Dan Tuhan mengambil firman di dalam dirinya keluar untuk saudara bisa mengenal Bapa. Ngerti ya sampai situ ya? Itu hebatnya Allah kita itu. Unik sekali. Nggak ada pengajarannya seperti itu. Karena pengajaran yang datang dari manusia. Sempit. Pengajaran agama yang keluar dari ide manusia sempit, nggak tahu, nggak memikirkan hal itu. Karena tidak ada orang yang seperti Allah. Allah kita telah melakukan semua untuk kita, bahkan sebelum kita memikirkan dan kita tidak tahu bahwa kita membutuhkannya. Nah, roh Allah itu kan tinggal di dalam kita sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya orang Kristen berbeda dengan orang dunia. Semua agama mengajarkan kebaikan. Semua agama mengajarkan berbuat baik. Semua agama mengajarkan akhlak yang baik. Tapi di dalam Tuhan berbeda. Tuhan tidak mengajarkan berbuat baik. Tuhan mengajarkan berbuat benar, kasih, dan kekudusan. Tidak ada agama yang mengajarkan kekudusan, kebenaran, dan kasih. Kasih
yang diajarkan di agama lain. Kasih yang bersyarat. Makanya di dalam Tuhan berbeda. Kamu dianiaya, gerejamu dibakar, ampuni, gak usah balas. Karena kasih yang diajarkan Tuhan, kasih tanpa syarat. Dan yang paling membedakan dengan orang dunia, kita diajar untuk hidup kudus. Karena roh Allah itu kudus. Roh kita, roh Allah itu kudus. Nah, tanda orang yang ada roh kudus di dalam dirinya. Yang pertama, dia percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Maka dia percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Dua, dia percaya Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang membawa orang kepada Bapa. Tidak ada yang lain. Maka sekalipun orang mengaku dirinya pendeta, tapi kalau dia tidak percaya dan berkata keselamatan datang dari berbagai macam cara, bukan Yesus satu-satunya. Sekalipun ngaku Kristen, sekalipun ngaku mengasihi Tuhan, sekalipun mengaku bahwa dia kenal Yesus, dia tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Karena Roh Kudus tidak akan bertentangan dengan firman. Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan firman. Karena Allah kita ini Tritunggal, unity. Roh Kudus tidak akan bertentangan dengan perkataan Bapa. Karena Roh Kudus itu rohnya Bapa sendiri, nggak mungkin bertentangan. Yesus itu firman Allah Bapa sendiri, makanya tidak akan bertentangan. Makanya kalau ada orang sekalipun ngomongkan kenal Yesus, Yesus mengasihi. Semakin hari aku semakin kenal Yesus. Yesus sangat tidak jahat, yang mengasihi. Dia tidak punya Roh Kudus di dalamnya. Jadi yang pertama, tanda orang yang ada Roh Kudus di dalamnya. Yang pertama, mengaku bahwa Yesus satu-satunya Tuhan. Kedua, mengaku bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Mungkin agama lain akan berkata, emangnya kita nggak bisa selamat karena tidak percaya Yesus? Yesus itu pintu. Kalau kamu menolak pintunya, kamu nggak bisa masuk kepada Bapa. Maka mereka akan masuk ke sorganya mereka sendiri sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Tapi bukan masuk sorganya Yesus. Sorganya Yesus penuh dengan kekudusan. Sorganya Yesus penuh dengan kemuliaan. Ada pujian penyembahan. Ada Yesus di sana. Sorga yang lain tidak ada Yesus. Yang ketiga, orang yang ada Roh Kudus di dalam dirinya. Dia mengakui firman Tuhan. Firman Tuhan itu benar, bukan firman yang ditambah-tambahin. Firman, dia benar. Tapi kalau orang sudah ngomong firmannya itu banyak salah. Firman itu bisa diperbaiki. Tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Keempat, tanda orang yang ada Roh Kudus di dalamnya. Dia mengalami perubahan hidup. Dia terus semakin lama semakin baik, semakin lama bertumbuh dalam karakter yang diubah. Loh, semua orang Kristen kan ada Roh Kudus. Yes, tapi belum tentu aktif. Kita kemarin belajar. Ada Roh Kudus di dalam dirimu. Waktu kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi belum tentu kamu connect dengan Dia. Kayak kemarin dianalogikan sebuah benda, alat-alat elektronik. Ada elektroniknya. Di situ ada apa ya? Kemampuan untuk menerima aliran listrik. Tapi selama nggak dicolokin ke aliran listrik, ya kamu nggak jadi apa-apa. Tanda orang itu Roh Kudus dia diam di dalam dia. Ada perubahan hidupnya. Makanya kalau ada orang ngaku Kristen, hidupnya dari dulu jahat dan tetap jahat. Dia tidak tinggal di dalam Tuhan. Roh Kudus tidak tinggal di dalam dia. Gak tahu, mungkin roh halus. Gak bisa ditipu, saudara.
Orang yang di dalam Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam dirinya, dia bisa berbuat salah. Tetapi dia terus ada perubahan. Semakin lama, semakin dewasa. Berikutnya, dia ngerti, dia terpanggil untuk hidup kudus. Karena Roh Kudus membawa orang untuk hidup kudus. Dia punya kerinduan untuk selalu hidup semakin hari semakin baik, semakin benar. Karena hanya di dalam Tuhan pengajarannya bagaimana kita hidup kudus. Makanya Tuhan berkata, kuduslah kamu karena aku adalah kudus. Tidak ada di ajaran di dunia ini untuk mengajarkan tentang kekudusan. Makanya firman Tuhan berkata begini, di dalam 1 Korintus 1 ayat 2, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka, Tuhan kita. Kita ini, mereka dikuduskan dalam Kristus Yesus, sehingga kita dipanggil menjadi orang-orang kudus. Makanya kita ini disebut orang kudus. Nggak ada ajaran tempat-tempat yang lain yang umatnya disebut kudus. Hanya orang Kristen. Karena orang dunia tidak mengerti apa itu kudus. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Karena tidak ada, sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Makanya salah satu syarat untuk kita terus tinggal di dalam urapan. Urapan itu kan nggak stay, nggak terus tinggal selamanya. Enggak, kamu harus menjaganya. Salah satu syaratnya adalah hidup kudus. Itu sebabnya yang menghancurkan, yang paling cepat menghancurkan pengurapan itu perzinahan. Itu sangat cepat membuat pengurapanmu hilang. Oh, orang itu sombong, orang itu angkuh. Itu masih terjaga itu, saudara. Tapi begitu perzinahan, cepat hilang pengurapan. Karena kita harus kudus. Di dalam Markus 7 ayat 21 berkata, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebelan. Semua hal yang jahat ini timbul dari dalam hati dan menajiskan orang. Nah, orang yang Roh Kudus tinggal di dalam dia itu punya kerinduan untuk meninggalkan ini. Mungkin dia nggak langsung sempurna, tapi ada sebuah kerinduan, ada sebuah kejijikan. Saudara, saya dulu itu paling suka dengar musik dunia. Saya dulu itu suka heavy metal, saudara. Suka lagu-lagu heavy metal, bukan heavy metal, ya apa ya, heavy metal ya. Saya itu suka semua lagu-lagu itu, waduh, saya kalau sudah dengar lagu ini, wah, gak karu-karuan saya itu. Tapi begitu saya penuh Roh Kudus, saya kan Kristen dari kecil. Itu tiba-tiba nggak suka aja. Rasanya nggak suka, langsung kayak waktu denger itu kayak bising gitu. Saya dulu kok bisa suka ya lagu gini, bising gitu. Kok nggak enak gitu loh. Nah, di dalam kehidupan kita itu, Roh Kudus itu membuat kita itu ada kerinduan untuk hidup kudus. Saudara itu langsung merasa jijik dengan hal-hal yang membuat saudara itu najis. Makanya kalau orang itu jahat dan terus jahat, percayalah, tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Tapi dia masih ke gereja, ya mungkin ada Roh Kudus kalau masih ke gereja, masih pelayanan, tapi Roh Kudus tidak aktif dalam dirinya. Karena sekalipun dia ke gereja, sekalipun Roh Kudus tinggal di dalam hatinya,
dia tidak connect dengan Roh Kudus karena dia bebal. Nah, berikutnya. Roh Kudus, tadi kan saya bilang ya, Allah Bapa itu mengambil rohnya. Jangan gini ya, jangan berpikiran seperti manusia. Tuhan itu bukan manusia ya, jangan gini. Loh berarti sekarang Bapak nggak punya roh. Jangan jangan menyamakan Tuhan itu dengan roh, tapi dengan manusia. Tapi Allah Bapa itu mengambil rohnya. Sehingga makanya kita bisa tahu hatinya Bapa, kerinduannya hati Bapa. Kalau kita itu melekat dengan Bapa, makanya hati dengan Roh Kudus. Makanya Alkitab berkata begini, siapa yang tahu hatinya Bapa kalau bukan rohnya sendiri? Rohnya itu ditaruh di dalam hatimu. Betapa hebatnya, saudara. Karena engkau di dalam Tuhan, kau dikuduskan. Kamu disebut orang kudus. Tidak ada ajaran di dunia manapun yang Allahnya menguduskan umatnya. Mereka cuma memberi perintah umatnya berbuat ini, berbuat itu untuk Allahnya. Tapi Tuhan menguduskan umatnya supaya umatnya menjadi umat yang kudus. Maka kita disebut orang-orang kudus. Kita juga disebut orang benar bukan karena kita benar, tapi karena kita sudah dibenarkan sejak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya betapa hebatnya saudara dan saya. Dikuduskan, dibenarkan, disebut orang benar, disebut orang percaya, dan disebut orang kudus. Sekalipun kadang kita nggak bisa percaya, iman kita sangat kecil. Seperti iman biji sesawi besar. Tapi itu kadang pun hilang. Tapi tetap disebut orang percaya. Karena saudara berani mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Roh Kudus, Roh Allah keluar. Makanya kemarin kita belajar kan, satu. Tapi karena Roh Allah diambil dari dalam dirinya, dia mengambil rohnya, mengambil firman-Nya, sehingga menjadi tiga. Memang secara tubuh tiga. Dua-duanya ada Yesus, firman, dan Roh Allah. Itu diam di bumi waktu itu. Waktu itu Yesus dulu bersama Roh Allah. Tapi kemudian Yesus kembali ke surga, rohnya tinggal di dalam. Nah, makanya sejak zaman perjanjian lama, Roh Allah memang tidak tinggal di hati orang-orang di perjanjian lama. Tapi dia menghinggapi atau menuntun, menguasai orang-orang di zaman perjanjian lama. Nah, kemudian firman Tuhan berkata begini. Nah, ini yang luar biasa ayatnya. Oh, belum saya tulis ya. Oke, nggak usah dibaca ya, karena ayatnya nggak saya tulis. Firman Tuhan berkata begini, Roh Kudus itu dikirim kepada kita sebagai Roh penolong. Roh Kudus itu ditaruh di dalam hidup kita untuk menolong. Bukan cuma Roh Kudus tinggal, tapi kuasanya, yaitu di dalam urapannya, juga menguasai saudara. Dikatakan Roh Kudus itu penolong. Penolong ini, dia benar-benar menolong dalam segala sesuatu. Contoh, iman. Saudara harus tahu iman itu ada dua. Satu, iman biji sesawi. Iman biji sesawi itu adalah iman kita. Makanya waktu kita berkata, waktu saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu imanmu. Imanmu sekalipun imanmu sebesar biji sesawi, gak pernah melihat Yesus, gak pernah lihat surga, gak pernah lihat neraka, tapi saudara percaya. Ada orang-orang yang dibawa ke surga, tapi kan jarang. Ada orang-orang yang melihat Yesus, tapi kan jarang. Tapi saudara percaya, itu imanmu. Tapi imanmu ini seringkali bisa hilang.
Makanya ada yang namanya karunia iman. Karunia iman itu diberikan oleh Roh Kudus untuk menolong kamu yang nggak punya iman. Maka ada firman Tuhan berkata, seorang bapak yang anaknya sakit ayan, nanti saudara baca sendiri. Orang ini berkata begini, Yesus berkata begini, bertanya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Terus dia bilang dia berkata begini, kalau kamu mau, bentar ya ayatnya ya, kalau kamu, bisa sebentar ya, tak buka ayatnya ya. Di dalam Matius 17 ayat 15 berkata begini, katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya ke murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Terus, oh, ayatnya berkata begini loh, jika kamu dapat, sembuhkanlah anakku. Terus Yesus berkata begini, jika aku dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan Bapak ini kemudian berkata begini, ampunilah, aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dia jujur, aku orangnya perlu pertolongan karena aku ini tidak percaya. Sekalipun waktu Tuhan Yesus berkata, kalau aku dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Terus orang ini langsung meralat, aku percaya Tuhan. Ya demi anaknya kan, supaya anaknya disembuhkan. Tapi kemudian dia jujur, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, saudara, waktu dia minta tolong kepada Tuhan dan mengaku dengan jujur, aku tidak percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya. Roh Kudus adalah ditempatkan Tuhan di dalam dirimu untuk menolong. Lalu Bapak ini ditolong sehingga dia bisa punya iman. Makanya kenapa rasul-rasul itu waktu penuh Roh Kudus tidak ada satupun yang murtad sekalipun mereka dianiaya. Bahkan Paulus pada waktu dibilang, kamu jangan pergi ke pulau itu karena nanti tanganmu akan diikat dan kamu akan dibunuh. Paulus tetap pergi. Kenapa? Roh Kudus itu pribadi. Tapi kalau kamu punya hubungan dengan dia, penuh dengan Roh Kudus, urapannya bekerja. Urapan itu membungkus kamu. Urapan itu membungkus imanmu yang nggak punya, yang kecil, hampir hilang. Makanya mereka itu menjadi punya iman yang supranatural. Bapak Ibu harus dengerin saya, khotbah saya tentang Roh Kudus itu habisin. Pelajaran tentang Roh Kudus di khotbah saya habisin supaya tahu. Jadi memang Roh Kudus ditempatkan untuk menolong. Makanya urapan itu adalah kuasa, kemampuan yang memang Tuhan tempatkan di dalam dirimu. Itu ada di dalam Roh Kudus. Kalau Roh Kudus aktif di dalam dirimu, semakin kamu punya hubungan dengan Tuhan, semakin hidupmu kamu mau hidup benar dan dikuduskan. Urapanmu semakin besar. Makanya orang yang gak mampu punya iman, dia bisa punya iman. Makanya saya dulu pernah bersaksi di sini kan, teman saya, 2 orang teman saya, 3 orang teman saya, yang di suku pedalaman, tiba-tiba dia memberitakan Injil, ada anak kepala suku yang mati dibawa kepada dia. Disuruh mendoakan supaya orang ini bangkit. Saudara, orang tiga-tiganya keder karena kepala suku ini sudah membawa tombak dan berkata, kalau sampai anak itu nggak bangkit, kalian tak bunuh. Tiga-tiganya keder, nggak punya iman. Tapi waktu mereka ngerasa
kuasa memenuhi mereka, tiba-tiba mereka punya keberanian untuk membangkitkan orang itu, memanggil anak ini untuk bangkit dari kematian. Pertama nggak bangkit, kedua nggak bangkit. Mereka sudah lemes, mereka mengaku kepada Tuhan, aku nggak punya iman. Tiga-tiganya ngomong nggak punya iman. Yang dua sudah mau melarikan diri. Tapi kasihan yang satu ini ya kan. Satu ini bisa ditinggalkan, kasihan. Tapi mereka kemudian waktu mengaku kepada Tuhan gak punya iman. Tiba-tiba ada kuasa yang turun sehingga mereka punya keberanian, tiba-tiba berani berkata dengan percaya bangkit dari kematian. Dan mereka dan anak yang mati ini benar-benar bangkit sehingga kepala suku itu membawa satu suku percaya Yesus. Saudara, puji Tuhan. Nah itu saudara. Saudara itu harus mindsetmu harus benar. Alkitab berkata Roh Kudus itu jadi penolong. Jangan cuma, oh iya namanya penolong. Dia akan menolong saya. Sudah titik. Enggak saudara. Penolong, benar-benar penolong. Karena Tuhan itu tidak pernah berdusta. Kalau dia berkata Roh Kudus adalah roh penolong, dia benar-benar menolong. Maka Alkitab berkata begini, Roh Kudus menolong kamu untuk berdoa untuk keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Karena dia memang menolong. Makanya saya juga mengajarkan, di mana Roh Kudus itu kan digambarkan sebagai minyak. Minyak hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Makanya urapan dan pertolongan Roh Kudus bekerja kepada orang yang rendah hati, jujur kepada Tuhan. Aku nggak punya iman Tuhan. Tuhan, aku ini tahu aku harus mengampuni. Bukan nggak mau mengampuni ya, beda ya. Kalau tidak mau artinya bebal, tidak taat. Tapi ada orang mau, tapi nggak mampu. Tuhan, aku mau, tapi nggak mampu. Tuhan, aku itu mau taat, nggak mampu. Tolong Tuhan Tuhan taat. Makanya dulu yang saya saksikan ada seorang misionaris di Afrika kalau nggak salah ya, Afrika ya, daerah-daerah begitu ya. Dua orang teman dia berdua mau keluar dari Afrika, tiba-tiba paspor mereka berdua ditahan. Yang nggak enak itu karena dua-duanya dipisah penjara. Nah, kalau masih berdua itu masih enak saudara, bisa saling menguatkan. Kalau kita ada yang senasib saudara lebih kuat daripada sendirian. Dipisah. Dia itu dipukul setiap hari, dianiaya sampai akhirnya dia ngomong sama sipir penjara, kalau boleh aku kan di sini sampai mungkin sampai mati, kalau gitu kita berteman aja ya. Berdamai. Nggak mau, sipirnya tambah dipukuli, dia sampai mau bunuh diri. Waktu mau bunuh diri dia sudah ngikat tali saudara, spraynya penjara itu sudah mau dibuat dia gantung diri. Tiba-tiba kemuliaan Tuhan turun. Tuhan datang dengan sinar kemuliaannya. Tuhan cuma berkata begini, maukah kamu bersabar untuk aku sedikit lagi, sedikit waktu saja. Maksudnya sedikit lagi. Dia mau sampai dia di sidang. Waktu dia penuh ketakutan, Roh Kudus dia ngerasain turun memenuhi dia. Dia tiba-tiba berani sampai dia ngomong, saya sampai hari itu waktu roh Allah dia ngerasain kuasanya turun. Dia tidak lagi untuk mati. Dia tidak takut mati. Loh, banyak orang nggak takut mati, saudara. Takut dianiaya. Orang ini hari itu tidak ada ketakutan. Mau dianiaya, mau gimana, tiba-tiba ada keberanian. Nah, Tuhan itu sampaikan kepada saya. Waktu dulu itu kan saya tanya, Tuhan, orang-orang ini kok bisa mampu? Alkitab berkata, Tuhan itu menyampaikan kepada saya, baca ini, Roh Kudus itu roh penolong. Dia menolong orang-orang yang tidak punya iman, tidak punya kekuatan, tapi harus jujur. Karena urapan itu seperti minyak mengalir ke tempat yang rendah. Di tempat paling rendah, dia berhenti. Makanya orang-orang yang benar-benar di dalam Tuhan seringkali sampai tersungkur di kaki Tuhan. Karena mereka merasakan kuasa Tuhan. Kadang ada hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan lah. Semua anak Tuhan. Kalau hamba Tuhan, saudara selalu bayangin cuma pendeta atau enggak. Anak-anak Tuhan yang rindu kepada Tuhan. Kadang waktu doa, itu kayak ada yang neken kepalanya supaya tersungkur. Memang ada yang neken itu kayak ditekan untuk tersungkur. Kita nggak tahu itu Allah sendiri atau malaikat. Supaya ada hormat kepada Tuhan. Dan disitulah roh Allah
bekerja dengan dahsyat. Makanya Alkitab berkata begini. Makanya ada orang-orang itu menghadapi orang sakit keder, tapi ada orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Nggak takut menghadapi orang sakit. Karena mata iman mereka, dan iman mereka itu dibungkus oleh Roh Kudus, membuat mereka mampu. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 7 sampai 10 berkata, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Petrus dan Yohanes ini dipenjara karena memberitakan nama Yesus, tapi waktu dipenjara, waktu ditanya ini, mereka kalau ngomong ya pasti masuk penjara, pasti dianiaya. Tapi kemudian dikatakan ini, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan dengan seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Dikatakan begini, dia ini langsung waktu ngomong itu penuh dengan Roh Kudus sehingga dia punya keberanian. Kenapa ini saudara? Tuhan itu selalu mengatakan pada saya, kamu harus percaya. Roh Kudus itu memang ditempatkan untuk nolong. Jadi jangan tertuduh kalau kamu pas nggak punya iman. Jangan tertuduh kalau kamu tidak mampu karena Roh Kudus ditempatkan itu karena memang Bapak tahu kamu nggak mampu. Makanya Roh Allah Bapa ini rohnya itu ditempatkan di kamu supaya dia bisa menolong kamu. Tapi Roh Allah itu selalu berhadapan dengan hak pilih kita. Makanya saya pernah katakan, kita itu tuan atas diri sendiri. Karena kamu bisa memilih untuk diselamatkan atau tidak, saudara bisa memilih untuk dijamah Tuhan atau tidak, saudara bisa memilih untuk menolak Yesus atau tidak. Makanya Roh Allah baru bekerja kalau kamu memang mengizinkan dia bekerja. Minta pertolongan kepada Tuhan. Makanya sampai dikatakan pada Tuhan itu menggambarkan Roh Kudus itu di dalam Roh Kudus ada urapan, ada karunia-karunia, ada hikmat, ada pengetahuan. Semua ada di dalam Roh Kudus. Tidak ada ajaran dimanapun kalau tidak di dalam Kristen. Semua paket lengkap ada di dalam Roh Kudus dan dikatakan dia penolong. Karena saya dulu pernah tanya waktu saya kecil. Zaman aniaya dulu di Cina itu masih banyak aniaya kan, zamannya saya masih kecil ya, nggak tahu sekarang ya. Mungkin masih ada, tapi mungkin nggak separah dulu. Itu orang ibu-ibu ya hamil masih dalam keadaan mengandung itu sama anaknya digandeng. Mau dibakar hidup-hidup saudara, itu sudah ada kayu-kayu mau dibakar. Dia sama anaknya jalan sambil memuji Tuhan menuju ke arah api yang berkobar-kobar untuk membunuh dia, mau dibakar hidup-hidup. Saya gini, Tuhan, saya tuh langsung waktu baca itu saya ketakutan, jujur saya ketakutan. Saya masih remaja, saya sih anak-anak saudara. Tuhan, kalau aku nggak berani, Tuhan kok menakutkan ya. Terus Tuhan itu ngomong begini, dia bisa karena Roh Kudus penolong. Itu membungkus kamu. Membungkus hatimu. Makanya kalau kita sekarang gak punya iman, gak punya kekuatan untuk mengampuni, gak bisa punya kekuatan untuk bisa melupakan masa lalu. Roh Kudus. Makanya kalau Tuhan itu bilang gini, mintalah kepada Bapa dalam namaku. Minta sekali. Tapi kalau minta damai sejahtera, minta hikmat, minta kekuatan, minta iman. Itu bagian Roh Kudus. Makanya hebatnya Allah kita. Dia satu, dia lepaskan tinggal dalam saudara. Sehingga bagian Bapa di dalam diri Bapa itu ada pada kamu. Makanya sampai perjanjian Tuhan dengan kita diikat dengan perjanjian darah. Darahnya pun darahnya Yesus sendiri. Darah kekekalan. Tidak ada ikatan yang lebih kuat
di seluruh surga dan bumi selain ikatan darah. Makanya banyak orang berkata tidak ada mantan anak, tidak ada mantan orang tua, karena diikat oleh darah, nggak ada mantan. Bapak mengikat kita dengan darah dan menampakkan rohnya sendiri untuk menolong. Makanya kita nggak cuma sekedar, oh penuh Roh Kudus bisa berbahasa roh. Berbahasa roh itu hal yang paling kecil dibandingkan dengan kuasa, kemampuan, pertolongan yang tinggal di dalam kita. Terus ayat firman Tuhan ada lagi berkata begini. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Ini murid-murid Yesus. Ini bukan Kisah Para Rasul 2 ayat 4 ya, yang mereka pertama kali menerima Roh Kudus. Tapi dikatakan mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Padahal mereka di dalam aniaya. Harusnya mereka takut. Tapi mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berani. Kepenuhan Roh Kudus itu bukan sekali seumur hidup. Tapi kepenuhan Roh Kudus selalu ada saat engkau minta di waktu-waktu genting. Makanya jangan begini, oh dia penuh Roh Kudus, buktinya berbahasa roh. No, kepenuhan Roh Kudus itu bukan sekarang kepenuhan dan terus. Enggak. Kalau Roh Kudus tinggal dalam kamu terus. Sampai kamu murtad. Kalau nggak murtad, Roh Kudus tidak akan pernah keluar dari dirimu. Beda dengan urapannya. Kepenuhan itu bicara urapan. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 56. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, ini tentang Stefanus. Sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus selalu ditelus, penuh dengan Roh Kudus. Menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Bahkan Alkitab berkata, semua orang yang duduk di dalam sidang mahkamah itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Kenapa? Kalau di terjemahan yang lain itu memancarkan sinar wajahnya. Ada yang berbeda. Waktu dia dirajam, waktu kita berteriak kepada Tuhan, Roh Kudus menolong. Maka Roh Kudus itu memberi dia kekuatan. Jadi nggak cuma gini, oh semua orang yang penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan bahasa roh. Enggak, saudara. Itu kalau, sorry ya, tadi putus. Shalom. Nah, itu tiba-tiba kuasa itu turun. Kenapa? Saya minta tolong pada Roh Kudus. Sampai dulu ada yang temannya. Itu kan beberapa pendeta ya, beberapa pendeta. Itu cuma mau tunjukin kepada Tuhan, tuh mau tunjukin kepada saya pada waktu minta pertolongan kepada Roh Kudus. Itu beberapa orang satu-satunya yang saya tumpangi tangan dan sembuh, itu cuma yang saya tumpangi tangan. Beberapa pendeta yang lain enggak. Ya enggak ada yang sembuh. Saya juga nggak tahu kejadian itu. Itu bukan untuk menunjukkan yang lain nggak punya iman. Enggak. Saya tidak punya iman. Tapi saya minta tolong kepada Tuhan. Karena di hati saya tahu
Roh Kudus ditempatkan untuk nolong. Saya itu ngomong, Tuhan kalau nggak sembuh malu. Kedua, aku memang nggak punya iman. Kok aku ditunjuk suruh maju mendoakan orang sakit? Roh Kudus memang datang untuk menolong. Berikutnya, nanti ya yang lain ya. Kisah para Rasul bilang, nah waktu itu eh, eh, orang lain berkata, lihat, Pastor Deborah sadar nggak? Orang-orang yang di barisanmu itu loh yang sembuh. Di barisan lain nggak ada yang sembuh. Saya juga yang tadinya ketakutan baru tahu. Waktu orang-orang ini kesaksian, saya duduk dengan lemes, Tuhan. Kau tahu aku tuh padahal nggak punya iman. Tapi Roh Kudus hadir kepada orang yang rendah hati, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ananias mendoakan Paulus berkata begini, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga dia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Pak Ananias tidak disuruh Tuhan mendoakan Paulus hanya supaya Paulus yang sempat buta 3 hari itu bisa melihat. Tapi lebih dari itu, doain supaya penuh dengan Roh Kudus. Jadi penuhan Roh Kudus itu jangan cuma gini, oh saya kepenuhan Roh Kudus, buktinya berbahasa roh. Terus saudara merasa sampai hari ini penuh Roh Kudus. Karena kepenuhan Roh Kudus bicara tentang Roh Allah dan urapannya bekerja. Makanya hamba-hamba Tuhan, kalau mau doa pelayanan kesembuhan, seringkali mereka doa puasa, doa di pinggir mimbar atau di luar mimbar, sampai dia ngerasai kuasa turun, baru dia berani maju ke mimbar. Karena itu bisa dirasakan. Itu bisa dirasakan ada sesuatu yang hadir, ada sesuatu yang masuk menguasaimu, mengambil alih, bahkan mengambil alih mata kita. Yang tidak bisa melihat, bukan melihat kemudian kelihatan semuanya di roh, enggak. Mata kita jadi bisa punya mata iman, bisa melihat kesembuhan, bisa melihat pertolongan, bisa melihat pengharapan, bisa melihat masa depan. Sekalipun sebenarnya kayak enggak punya masa depan. Seakan-akan semua tertutup. Nah itu, makanya di dalam kehidupan kita, kenapa kita itu mau tinggal di dalam kekudusan? Karena keuntungannya besar untuk kita mau tinggal dalam kekudusan. Karena kamu berbeda dengan orang dunia. Makanya Roh Kudus tinggal, kita dipanggil untuk kudus. Orang kudus itu membenci yang najis. Karena dia tahu rugi menajiskan diri. Rugi. Makanya ada seorang hamba Tuhan, mungkin saudara akan tahu siapa yang saya maksudkan. Salah satu contoh. Dia merawat istrinya, dia berbuat baik kepada istrinya, supaya istrinya benar-benar juga menopang dia untuk menjaga hidupnya tetap kudus. Itu sebabnya urapan yang bekerja dalam dirinya semakin hari semakin luas dan murni. Dan salah satu orang yang saya akui, saya apa yang ini, kasih hormat, saya angkat topi, itu hamba Tuhan ini. Dia tahu bagaimana saya menjaga kekudusannya dia. Makanya kemarin saya bilang, urapan itu seperti minyak. Dia bisa bocor. Salah satu kebocoran, mulut yang bocor. Kedua, perzinahan dan dosa. Doa segala macam dosa. Tapi itu yang bocor, banyak membocorkan itu perzinahan dan bocor mulut. Bocor mulut ini nih. Mulutnya itu nggak dijaga. Wasal menjeplak. Wasal ngomongin orang, asal ini, asal ini. Makanya itu membocorkan urapan. Jadi dalam hidup kita mulai belajar menjaga urapan yang tinggal di dalam kamu.
Makanya ada orang-orang yang perkataannya itu jadi karena menjaga mulutnya. Makanya orang yang suka cursing atau suka mengutuk, suka mengumpat, suka apa ya, perkataan-perkataan yang jahat itu membocorkan. Yang terakhir, waktunya masih lama sebentar. Sudah mau habis. Nah, itu sebabnya sekali lagi pengurapan disertai dengan kekudusan. Sekali lagi, kekudusan itu saudara sudah dikuduskan. Karena saudara kuduslah, maka saudara punya kemampuan untuk melakukan kekudusan. Orang dunia tidak bisa. Nah, saudara mungkin gini, orang dunia diajar suci. Suci itu beda tipis, tapi berbeda dengan kudus. Itu pelajaran next time ya, tentang suci dan kudus ya. Nanti saya jelasin mungkin hari Sabtu depan, supaya saudara tahu bedanya. Karena mungkin saudara akan bilangkan begini, lo agama lain diajar kok tentang suci. Tapi suci dan kudus itu berbeda. Makanya seringkali di dalam firman Tuhan itu bicara tentang kekudusan. Nah, saya kira itu yang terakhir sekali lagi. Makanya kenapa sekali lagi Tuhan memisahkan dirinya. Firman-Nya dia ambil dari dirinya. Hatinya, pikirannya, idenya ada pada firman. Kerinduannya, hukumnya, sifatnya, semua ada tertulis di firman. Dan firman itu menjadi manusia. Sehingga kamu percaya, kamu bisa lihat firman. Makanya dikatakan dia firman yang hidup. Bukan cuma firman yang tertulis. Tapi saudara bisa melihat, makanya yang dilakukan adalah firman. Dalam hal kasih, ketaatan, penundukan diri, melakukan hukum Taurat, semua genap karena Yesus adalah firman yang hidup. Dia adalah firman itu sendiri. Saudara bisa melihat. Dan Roh Kudus, Roh Allah diambil tinggal kepada saudara. Sehingga saudara diberi kuasa dan kemampuan mengenal dia. Saudara diberikan kuasa yang ada di dalam diri Bapak, yang kuasa Bapak itu ada di dalam roh yang tinggal di dalam diri saudara. Makanya saudara punya kuasa, punya otoritas. Itu ada di dalam saudara. Makanya kita disebut Allah-Allah kecil juga. Karena apa? Kamu itu diberi kuasa. Sama dengan kuasa yang ada di dalam Yesus. Semua ada di dalam diri saudara. Betapa hebatnya orang Kristen. Makanya seluruh dunia membenci orang Kristen dan Yahudi. Kenapa? Karena kita berbeda. Kita berbeda. Tidak ada ajaran seperti ajaran di dalam Tuhan Yesus. Makanya mereka selalu ngomong, oh Allah cuma satu, tidak diperanakkan dan tidak memperanakkan. Lah Allah kita juga tidak memperanakkan dan tidak memeranakan. Dan sekali lagi, gak usah nyamain Allah kita dengan mereka. Allah kita bukan satu, bukan Yahid, tapi Ehad. Allah kita Tritunggal, bukan Yajid, bukan satu, tapi tiga dalam satu kesatuan. Kenapa? Satu dalam sisi, satu dalam pekerjaan, satu di dalam kasih. Semua unity sempurna. Tapi memang Bapak memisahkan dirinya supaya rohnya tinggal dalam diri saudara. Dari situlah saudara bisa mengenal hati Bapak. Makanya di akhir zaman, waktu sangkakala akan dibunyikan, waktu Tuhan mau menjemput gerejanya, orang yang melengkap dengan Tuhan akan kerasa di rohnya. Karena Roh Kudus yang akan memberitahu kepada saudara detik-detik mau Tuhan datang. Itu Tuhan nggak akan ngomong gini, aku akan datang, enggak. Tapi detik-detik itu roh Allah akan banyak bicara supaya kamu banyak berdiam diri, supaya kamu menambahkan jam-jam keintimanmu dengan Tuhan. Karena Tuhan akan menjemput saudara. Amin. Saya kira itu aja. Sebelum saya serahkan kepada host, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, Roh Kudus Engkau berikan kepada kami memang untuk menolong. Karena Engkau tahu kami manusia. Kami punya kelemahan. Karena Yesus, imam besar kami, pernah menjadi manusia. Dan firman-Mu berkata, imam kami
Imam besar kami tahu kelemahan-kelemahan kami karena dia pernah menjadi manusia. Itu sebabnya Engkau menaruhkan Roh Kudus dalam diri kami untuk menolong. Engkau ingin Tuhan kami merendahkan diri kami sehingga Roh Kudus bekerja atas kami. Sehingga pada waktu kami tidak punya iman, Roh Kudus memberi kami iman. Pada waktu kami tidak bisa taat, Roh Kudus membungkus kami dengan urapannya sehingga memberi kami ketaatan. Waktu kami khawatir, waktu kami takut, Engkau yang membungkus kami dengan urapan, Roh Kudus menolong kami sehingga kami tidak takut, sehingga kami tidak khawatir. Kami bergantung kepada Roh Kudus. Kami mau Tuhan, kepenuhan Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur padamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.